warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Hardianti. Di sini saya akan mempresentasikan proposal sosial marketing. Dalam proposal sosial marketing kali ini, saya mengangkat judul tentang strategi pemasaran sosial, pembentukan karakter peduli kebersihan lingkungan, dan kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan. Adapun lokasi sosial marketing kali ini dilakukan di Panti Asuhan An-Nur, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam presentasi kali ini, saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, pendahuluan, lalu identifikasi sikap dan perilaku, konsep sosial marketing, dan tahapan sosial marketing. Untuk asesmen yang pertama dilakukan pada pengurus panti asuhan. Untuk asesmen yang kedua dilakukan pada anak asuh panti asuhan An-Nur. Nah, dalam penemuan ini praktikan menemukan bahwa di lingkungan panti asuhan masih terdapat banyak sampah berserakan. Lalu timbullah pertanyaan praktikan, sebenarnya bagaimana sih perilaku warga panti asuhan Nur terhadap permasalahan sampah yang berserakan? Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, praktikan melakukan asesmen yang ketiga, yaitu dilakukan kepada pengurus panti asuhan. Nah, dalam asesmen yang ketiga ini mendapatkan hasil bahwa menurut pengurus bahwa memang masih banyak anak-anak yang suka membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, penemuan tersebut praktikan selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun sosial marketing untuk mengatasi permasalahan kebersihan lingkungan. Berikut hasil assessment. Yang pertama, child development need, yaitu yang pertama ada poin health atau kesehatan, di mana semua anak-anak dalam keadaan sehat, tidak mempunyai riwayat penyakit, dan tidak terdapat anak yang berkebutuhan khusus. Kedua, ada poin education. Di panti asuhan ini pun terdapat lembaga pendidikan, yaitu Taman Pendidikan Anak-anak Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran, Raudatul Atfal, Diniyah Takmiliyah, dan Majelis Taklim. Nah, emotional behavior development. Nah, mereka merasa bahagia karena lingkungan panti seperti keluarga dan saudara. Mereka senang banyak teman di panti dan bisa bermain bersama. Tetapi di balik itu ada sesuatu yang membuat mereka sedih, yaitu mereka sering mendapatkan bulian dari teman-teman di sekolahnya. Lalu identitas. Mereka cukup mengenal dirinya sendiri, mulai dari nama lengkap, tanggal lahir, masa lalu tinggal di mana dan berasal dari mana, dan mengetahui orang tuanya jika yang masih mempunyai family and social relation. Nah, di panti ini tidak semua anak-anak masih memiliki orang tua. Lalu social presentation. Nah, citra diri anak-anak di panti asuhan ini berbeda-beda. Ada yang pasif, ada juga yang aktif. Poin yang terakhir yaitu self-care skill, di mana setiap anak memiliki tugas masing-masing untuk mengurus dirinya sendiri. Parenting capacity. Yang pertama, poin basic care. Nah, panti asuhan memberi makan 3 kali sehari dan memberi uang jajan atau bekal sekolah sebesar 5.000 untuk setiap anak. Ensuring safety. Nah, mereka saling menyayangi di antara anak asuh, saling menjaga seperti keluarga. Stimulation. Berbagai cara dilakukan oleh pengasuh maupun pengurus dalam rangka mempersiapkan anak-anak untuk dapat hidup mandiri. Guidance and boundaries. An-Nur memiliki serangkaian aturan yang diterapkan untuk semua warga panti asuhan, baik itu untuk pengurus maupun untuk anak asuh. Stability. Panti asuhan hanya dapat memberikan biaya hingga jenjang SMA saja. Setelah itu mereka sudah dibebaskan untuk bisa hidup mandiri. Profil dan perjalanan panti asuhan An-Nur. Panti asuhan An-Nur ini merupakan panti asuhan yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Panti asuhan An-Nur ini berdiri sejak tahun 1998 dengan jumlah anak asuh awal yaitu sebanyak 17 orang. Panti asuhan An-Nur tidak memiliki donatur tetap. Untuk memenuhi kebutuhan panti, pengurus panti berikhtiar dengan cara mengurus lahan sawah milik orang lain, kemudian bagi hasil yang mana hasil tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan anak-anak di panti ini. Selain itu, panti asuhan ini pun memiliki usaha pengembangan potensi ternak domba, visi dan misi. Visinya yaitu menyelenggarakan pelayanan sosial bagi anak secara mandiri dan berbasis Islami untuk melahirkan anak-anak yang sejahtera dan berakhlak mulia. Untuk misinya yang pertama,
memberikan pelayanan serta perlindungan maksimal kepada anak asuh untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup anak asuh menjadi lebih baik dengan memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, membimbing anak asuh memiliki ilmu agama Islam yang mendalam sehingga membentuk anak yang spiritual. Nah, untuk jenis layanannya yaitu untuk anak-anak. Sasarannya yaitu anak yatim, anak piatu, yatim piatu, terlantar, dan prasejahtera. Poin yang kedua yaitu identifikasi sikap dan perilaku. Yang pertama, sikap dan perilaku yang masih bisa ditingkatkan, yaitu percaya diri. Yang kedua, sikap jujur. Sikap dan perilaku jujur merupakan hal yang sangat amat penting dan harus dimiliki oleh setiap anak. Lalu ada rajin. Sikap dan perilaku rajin dalam diri setiap orang harus dimiliki. Ada sikap dan perilaku yang perlu diperbaiki, yaitu yang pertama, membuang sampah sembarangan. Lalu ada sikap dan perilaku tanggung jawab. Sikap dan perilaku yang diharapkan dibangun. Yang pertama yaitu tenggang rasa. Lalu yang kedua, sikap dan perilaku kreatif. Sikap dan perilaku yang perlu dipertahankan. Yang pertama, peduli sesama teman. Dan yang terakhir yaitu religius. Dari beberapa hasil identifikasi sikap dan perilaku, dalam sosial marketing ini berfokus pada sikap dan perilaku yang perlu diperbaiki. Konsep sosial marketing yaitu ada 4P. Yang pertama, produk. Nah, dalam konsep pemasaran, produk diartikan sebagai segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Jika dalam komersial marketing yaitu segala sesuatu yang ditawarkan tersebut merupakan barang dan jasa, nah pada sosial marketing yang ditawarkan adalah ide, gagasan, dan perubahan perilaku. Yang kedua, price. Price dalam konsep sosial marketing merupakan biaya atau pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh individu untuk mengadopsi perilaku yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu place. Place mengacu pada saluran distribusi yang digunakan oleh pemasar dalam rangka menyampaikan produk yang ditawarkan kepada target audiens. Nah, para ahli pemasaran menyatakan bahwa dalam menyampaikan produk yang ditawarkan kepada target audiens, para pemasar dapat menggunakan perantara. Dalam sosial marketing, terdapat beberapa pola distribusi, yaitu zero level channel, one level channel, two level channel, dan three level channel. Nah, dalam kegiatan sosial marketing ini, di mana praktikan menggunakan pola distribusi zero level channel, yaitu pendistribusian langsung tanpa melalui perantara. Nah, yang terakhir yaitu promotion. Nah, salah satu strategi pemasaran 4P ini bertujuan untuk melayani dua tujuan. Pertama, memberi tahu calon pelanggan tentang produk yang dimiliki. Dan yang kedua, memujuk mereka supaya tertarik menggunakan produk tersebut. Dalam hal konsep pemasaran sosial dengan menggunakan pengkombinasian berbagai elemen komunikasi seperti promosi dalam bentuk poster, edukasi atau sosialisasi, dan pembentukan kampanye. Tahapan sosial marketing. Yang pertama yaitu metode penyadaran anak-anak dalam menanggulangi kebiasaan membuang sampah sembarangan, yaitu dengan mensosialisasikan atau mengedukasi pembentukan kesadaran anak-anak supaya membuang sampah pada tempatnya. Metode yang kedua yaitu metode untuk mentargetkan pesan pada segmen sasaran yang spesifik yang dirasa paling bisa dirasakan, yaitu melalui kampanye Minggu Beriman, yaitu bersih, indah, dan nyaman, yang dilaksanakan rutin pada hari Minggu. Selanjutnya yaitu metode untuk menyampaikan pesan dan mengolah gambar-gambar dan kesan melalui poster yang akan ditempelkan pada tempat-tempat seperti pada tong sampah ataupun tempat di dekat tong sampah menjadi lebih menarik. Lalu terakhir yaitu metode memperkuat menambah inovasi baru, yaitu buang sampah dapat hadiah. Nah, jika pada umumnya orang yang membuang sampah itu mendapat hukuman, maka dalam sosial marketing kali ini konsep itu dibalik menjadi orang yang membuang sampah akan mendapatkan hadiah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.